Bayangkan sebuah pertempuran suci yang ditentukan bukan hanya oleh pedang, perisai, atau iman, tetapi oleh satu pengkhianatan yang menusuk dari dalam. Dalam hiruk-pikuk perang salib, di mana ribuan ksatria Kristen dan Muslim berhadapan demi menguasai tanah suci, ada satu kenyataan pahit. Tidak semua kekalahan datang dari kekuatan musuh. Kadang kekalahan terbesar justru lahir dari orang dalam, dari rekan seperjuangan yang memilih menjual rahasia, membuka gerbang kota, atau membelot demi kepentingan pribadi. Kita mengenal nama-nama besar seperti Richard the Lionheart, Saladin, atau Baldwin IV, sang raja kusta Yerusalem. Tetapi di balik cerita heroik mereka, tersembunyi kisah kelam pengkhianat. Para bangsawan yang menjual kehormatan demi emas Bizantium, para jenderal yang menukar kesetiaan dengan kekuasaan, hingga mereka yang membuka jalan bagi jatuhnya kota-kota suci ke tangan musuh. Satu pengkhianatan bisa meruntuhkan dinding pertahanan yang kokoh, memutuskan aliansi besar, bahkan mengubah arah sejarah peradaban. Inilah kisah yang jarang terungkap. Bagaimana pengkhianatan di Perang Salib mengubah segalanya. Perang Salib yang berlangsung antara abad ke-11 hingga ke-13 adalah serangkaian peperangan religius antara umat Kristen Latin dari Eropa Barat melawan umat Muslim yang menguasai Tanah Suci. Namun sejarahnya tidak sesederhana perang antara dua agama. Di dalamnya terdapat politik yang rumit, aliansi yang berubah-ubah, dan yang paling menentukan, pengkhianatan. Bayangkan ksatria Kristen yang justru bersekongkol dengan penguasa Muslim untuk mempertahankan wilayah kekuasaannya, atau raja Muslim yang diam-diam bernegosiasi dengan Paus agar mendapat pengakuan politik. Pengkhianatan ini bukan sekadar episode kecil, ia menjadi benang merah yang menjelaskan mengapa Perang Salib tidak hanya soal iman melawan iman, tetapi juga soal perebutan kekuasaan, ambisi pribadi, dan kepentingan dinasti. Dengan memahami kisah pengkhianatan ini, kita dapat melihat bahwa Perang Salib bukanlah perang yang hitam putih, melainkan penuh abu-abu, di mana sahabat bisa berubah menjadi lawan dalam semalam. Masalah terbesar dalam Perang Salib bukan hanya kekuatan lawan, tetapi rapuhnya kepercayaan di antara sekutu sendiri. Tentara salib yang berangkat dari berbagai negeri Eropa, Prancis, Inggris, Jerman, Italia, seringkali tidak sepakat. Mereka lebih mementingkan kehormatan bangsanya masing-masing daripada tujuan bersama. Hal ini memicu konflik internal. Misalnya dalam Perang Salib Kedua, 1147 sampai 1149, persaingan antara Raja Louis VII dari Prancis dan Konrad III dari Jerman membuat koordinasi kacau. Pasukan Kristen lemah sehingga mudah dipukul mundur oleh pasukan Muslim. Namun lebih parah lagi, ada yang benar-benar mengkhianati. Contohnya, Raymond III dari Tripoli yang dicurigai bersekongkol dengan Saladin demi mempertahankan wilayahnya. Di sisi lain, pengkhianatan juga merajalela di pihak Muslim. Dinasti-dinasti kecil di Suriah atau Anatolia kadang lebih memilih bersekutu dengan pasukan salib untuk melawan rival Muslim mereka sendiri. Hal ini menciptakan lingkaran pengkhianatan yang membuat peperangan semakin panjang dan brutal. Kepercayaan adalah mata uang paling mahal di Perang Salib, dan seringkali mata uang itu hancur oleh pengkhianatan. Mari kita menelusuri tokoh-tokoh kunci yang dikenal sebagai pengkhianat dalam Perang Salib. Salah satunya adalah Raymond III dari Tripoli. Ia adalah penguasa yang kuat di kerajaan Yerusalem. Walau dikenal cerdas dan diplomatis, banyak yang mencurigai bahwa Raymond seringkali bersekongkol dengan Saladin. Beberapa catatan menyebut ia lebih memilih berdamai dengan musuh daripada mempertahankan persekutuan Kristen. Tokoh lain adalah Bohemond IV dari Antiochia, yang disebut-sebut mengorbankan kepentingan Perang Salib demi ambisi pribadinya untuk menguasai Antiochia. Ia bahkan rela berperang melawan sesama Kristen daripada melawan pasukan Muslim. Dari pihak Muslim, pengkhianatan juga hadir. Beberapa emir Damaskus pernah bekerja sama dengan pasukan salib untuk menggulingkan rival mereka. Hal ini membuat Saladin harus menghabiskan banyak energi, bukan hanya untuk melawan tentara Kristen, tetapi juga untuk menyatukan dunia Islam yang terpecah belah oleh pengkhianatan. Pengkhianatan ini bukan hanya soal politik, tetapi juga soal ambisi pribadi.
Dalam dunia di mana takhta, wilayah, dan kekuasaan bisa mengubah nasib seseorang, kesetiaan sering kali dikorbankan. Salah satu momen pengkhianatan paling terkenal adalah jatuhnya kota Edessa pada tahun 1144. Edessa adalah salah satu negara salib pertama yang didirikan di Tanah Suci. Namun, kelemahan internal dan pengkhianatan membuat kota itu jatuh dengan mudah ke tangan Zengi, penguasa Muslim dari Mosul. Kekalahan ini memicu Perang Salib Kedua. Momen penting lainnya adalah pada tahun 1187 dalam pertempuran Hattin. Banyak sejarawan percaya bahwa kegagalan koordinasi dan pengkhianatan bangsawan Yerusalem mempercepat kemenangan Saladin. Setelah Hattin, Yerusalem jatuh ke tangan Muslim. Dan tentu saja pengkhianatan terbesar datang pada Perang Salib keempat, 1202 sampai 1204. Alih-alih merebut Yerusalem, pasukan salib justru menyerbu Konstantinopel, sesama kota Kristen. Hal ini terjadi karena intrik politik Bizantium, pengkhianatan antar pemimpin salib, dan bujuk rayu dari Republik Venesia. Pengkhianatan ini menghancurkan hubungan antara Kristen Barat dan Timur selama berabad-abad. Inilah momen ketika pengkhianatan bukan hanya mengubah jalannya perang, tetapi juga memecah belah peradaban Kristen sendiri. Dari Edessa hingga Konstantinopel, pengkhianatan membentuk wajah perang salib lebih dari sekadar pertempuran berdarah. Ia menunjukkan bahwa dalam sejarah, kekuatan terbesar bukan hanya tombak dan pedang, tetapi juga keputusan politik, ambisi pribadi, dan kepercayaan yang rapuh. Perang salib adalah cermin bagaimana pengkhianatan bisa menjatuhkan kerajaan, menghancurkan aliansi, dan bahkan mengubah arah peradaban. Hari ini, kisah-kisah itu mengingatkan kita bahwa setiap peradaban besar dapat runtuh bukan hanya karena musuh dari luar, tetapi juga karena pengkhianatan dari dalam. Sejarah pengkhianatan Perang Salib adalah pelajaran abadi tentang rapuhnya kesetiaan manusia.